Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa lagi Bapak Ibu bersama kami dalam acara Talkshow Indonesia Sehat, persembahan dari Jamu Tetes Bio7. Ya, kali ini seperti biasa Talkshow spesial bersama tentunya narasumber yang spesial. Siapa beliau? Langsung saja kita perkenalkan. Beliau adalah Dr. Robert. Ya, apa kabar, Dok? Baik, Wah, sehat. saya senang itu kalau udah muncul senyumannya itu, wajah berseri-seri. Itu rasanya udah langsung ruangan ini jadi sehat aja, Dok. Karena darahnya cukup, Pak. Nah, ini dia darah. Ya, topik kita kali ini adalah salah kaprah tentang darah. Ya, memang banyak. Tanpa kita sadari, ada darah biru, ya. Itu yang paling sering. Wah, itu memang darah biru tuh, jangan diganggu, ntar jadi ribet, susah urusannya gitu ya. Benarkah ada darah biru? Nanti kita tanyain. Tadi saya sudah dapat sekilas, ternyata darah biru itu ada. Hati-hati, jangan kemana-mana supaya nggak ketinggalan. Ternyata ada loh darah biru. Tapi darah birunya sama dengan yang kita pikirkan, nanti Dokter Robert akan jawab. Ya Dok ya? Iya. Tapi nanti tunggu Dok, itu darah biru itu apa? Saya juga jadi penasaran soalnya. Apa iya ada darah biru? Soalnya saya lihat kalau saya luka itu darah merah. Merah darahnya gitu. Ya, jangan sampai biru, tapi kalau biru itu dokter jadi Bahaya panik nanti juga kalau sampai gitu ya. biru. Dan yang ingin saya tanyakan juga nanti, kalau tanpa darah kita keluar, karena waktu kecil dulu Dok, saya suka disampaikan darah itu merah karena udah keluar. Kalau di dalam itu darah nggak merah, benar nggak itu? Nanti Nah, kita tanya. ada yang begitu. Ada yang begitu. Jadi darah itu katanya merah itu karena sudah kena udara luar, ada oksigennya, makanya dia merah. Kalau di dalam katanya enggak. Merah juga sih. Makanya nanti akan kita tanyakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya ini kita langsung saja ke topik salah kaprah tentang darah. Namun sebelum itu rasanya perlu juga, apa sih fungsi darah ini dalam tubuh kita? Ini, Dok, fungsi darah dalam tubuh kita apa sih, Dok? Kalau di pelajaran dulu kan orang ngiranya darah itu cuma untuk ngangkut oksigen sama ngangkut nutrisi, Ya. selesai kan, Ya. nggak ada kerjaan lain. Padahal banyak fungsi lain, Pak. Oh, masih banyak, Dok? Banyak sekali. Yang lain nih untuk sistem imun kita, karena ada darah putih, ada apa itu antibodi segala macam, itu kan lewat darah semua nih, ya kan? Satu, dia dari transportnya kan, berarti tanpa itu ya nggak bisa sel darah putih kemana-mana. Terus antibodi kita juga terlalu dalam plasma darah kan. Nah, itu. Terus ada lagi fungsi yang orang nggak sadar, mendinginkan badan. Darah Itu tuh kayak fungsi radiator. Jadi Oke. panas badan kita tuh dibuang dengan darah. Makanya orang kalau demam itu daerah-daerah yang banyak pembuluh darah kan panas, itu kebuang dari situ. Atau jangan Orang olahraga nih, atau mukanya merah jangan-jangan kan. mobil yang dikasih radiator itu terinspirasi dari tubuh manusia. Iya bisa jadi. Jadi dia Iya. berusaha mendinginkan regulasi panas juga darah itu. Oke. Nah, terus juga untuk menyalurkan hormon-hormon. Semua hormon kan lewat darah. Hormon dari kelenjar testis, dari hipofise, dari kelenjar anak ginjal. Itu semua kan lewat darah dia. Mengalirnya bukan menyerap dari rembesan gitu kan enggak. Iya. Itu darah berfungsi mengangkut dan menyalurkan hormon insulin juga lewat darah juga, dia menyalurkan si insulin tadi kan ke sel-sel yang dituju. Juga darah ini kan ada faktor pembeku. Iya. Kalau ada kita berdarah, dia akan mencoba menutup perdarahan itu dengan cara peristiwa pembekuan darah kan, untuk nyumbat perdarahan supaya Supaya nggak nggak habis berdarah darah, terus gitu nggak ya. bleeding gitu. Nah itu kan berfungsi juga untuk mencegah pembekuan. Nah itu orang yang terus mengangkut lemak dalam badan kita juga lewat darah kan. Dan bentuk trigliserid tadi, kolesterol itu lewat darah Yang semua. kolesterol itu ya. Ya, kolesterol kan bukan dianggap kolesterol itu jelek kan, kolesterol untuk membangun dinding sel pakai kolesterol. Makanya ketika kita mau mengukur kolesterol dalam Ya tubuh diambil kita, dari itu darah diambil kan. dari darah, Iya. gitu ya. Makanya banyak pemeriksaan lab semua dari darah. Terus mengatur ini keseimbangan asam basa badan. Karena badan itu kan pH-nya tertentu. 7 poin berapa ya? 35 kalau nggak salah. Itu nggak boleh geser. Kalau geser dikit aja kacau sistem badan. Nah itu dalam darah pH yang tubuh mengatur. pun ternyata yang ngatur itu darah. Darah, iya. Dengan cara dia ngasih ion karbonat, nanti ngelepas ion karbonat jadi pH-nya jadi turun segala macam. Dengan bantuan ginjal dia, dengan bantuan napas, tapi itu semua terjadi di dalam darah. Nah itu kan Jadi begitu banyak fungsinya ya, tidak Iya. hanya untuk mengantarkan oksigen sama dan makanan gitu, makanan banyak saja sebetulnya. gitu Iya. ya.
Oh ternyata termasuk tadi bagaimana tubuh kita diatur suhunya, Diatur ternyata suhunya, ya. perannya di darah. Makanya Iya. kalau kita misalnya ke tempat yang dingin berarti darah ini semakin Dia mengecil kan, pucat jadi kelihatan. Kalau kita olahraga berat, panas, muka menjadi merah kan, pembuluh darah melebar supaya dingin. oke. Ya Kalau tempat dingin dia justru menutup, Menutup gitu ya, supaya kan? nggak Iya. terlalu dingin. Iya, jadi nanti kalau contoh kita olahraga berat di udara panas, mukanya jadi merah kan. Merah, betul. Nah itu karena merah itu apa pembuluh darah melebar semua sehingga terjadi proses pendinginan. Oke. Iya, iya. Sebenarnya ini pertanyaan iseng sih. Darah kita itu berapa banyak sih, Dok? Darah itu ya sebetulnya itu sekitar itu 5-8% berat badan kita. Oke, berarti tergantung berat badan manusia Iya. juga ya, semakin besar. Kalau gede ya darahnya otomatis akan banyak gitu. Jadi kalau misalnya itu 70 kilo nih, 5-8% itu 5 literan kira-kira, 5, sekian gitu. Jadi berarti dia sangat tergantung dengan fisik dari Iya. seseorang gitu Kalau ya. orangnya makin kecil ya darahnya kecil, kayak anak-anak darahnya misalnya berarti cuma berapa 30 kilo ya darahnya paling 3 liter kan gitu kira-kira, 3 liter kurang gitu. Oke, berarti itu juga sangat berpengaruh terhadap berat bobot, lebih Iya. kepada berat bobot bukan kepada usia berarti ya. Bukan. Ya memang orang usia tua kan mengkerut. Iya. Otomatis Ya, makanya jumlah otomatis darahnya berat badannya berkurang. juga gitu ya. Nah, satu lagi Dok, ini darah ini kan begitu penting ternyata. Ini sebenarnya mungkin masyarakat kita juga pengen tahu darah itu dibentuknya di mana sih? Jadi darah ini komponennya sebenarnya kan ada 2 Iya. komponen utama. Padatan, padatan itu sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Itu padatnya kan. Jadi kalau dilihat di mikroskop tuh bentuk darah itu kan gepeng-gepeng ini yang normal ya. Nah, kalau leukosit bulat-bulat gitu, itu padatannya. Itu sekitar 45% padatan. Nah, terus ada cairannya, orang bilang plasma. Plasma darah itu cairannya itu terdiri dari elektrolit, protein ya, globulin sama albumin. Terus ada ini air ya, itu kan komponen utama juga. Ada lemak itu tadi trigliserid yang lewat-lewat, kolesterol dan ada komponen itu dan banyak komponen lain kecil-kecil gitu. Oke, jadi darah yang kita anggap cair pun ternyata ada padatannya. Ada padatannya kalau juga. dilihat di mikroskop nanti kelihatan bintik-bintik. Ada padatannya ya. juga gitu ya. Oke, kalau misalnya kan kita juga sering dari kecil kita sudah sering ditanyakan, bahkan kita juga penasaran golongan darah itu gitu ya. Ini kaitannya kemana sih, Dok? Nah golongan darah ini orang juga kadang-kadang nggak ngerti golongan darah itu dikira cuma ABO, ya kan? A, B, O. Iya, Padahal sebenarnya ada banyak golongan darah lain. Oh iya. MN segala, resus ada. Cuman kenapa ABO ini karena ini yang berperan penting dalam proses transfusi darah. Karena golongan darah lain itu tidak terlalu mempengaruhi proses transfusi. Yang menentukan si ABO dan sama O resus. tadi. Resus RH yang orang tulis RH positif negatif itu menentukan sekali. Oke. Jadi orang tuh makanya kenapa kalau walaupun golongan darahnya itu sudah benar, tapi kalau kita transfusi ke pasien itu ada namanya match test. Darahnya dicampur, dites lagi. Ini ada masalah enggak gitu. Karena tetap ada kemungkinan ternyata enggak kompatibel juga. Dan itu yang menentukan lagi tadi. Bisa fatal loh kalau makanya selalu ada namanya match tes dicocokin gitu, walaupun dijodoh. secara sudah sama ya gitu. Sudah oke misalnya dari golongan darah O ke kena O itu harus di match test. Nah itu contoh misalnya O resus negatif sama O resus positif fatal kalau dimasukin. Ngental. Iya, nggak boleh. Nah cuman untungnya di Indonesia hampir 93 atau berapa ya di statistik itu resus manusia di Indonesia itu resusnya positif semua. Kalau di Indonesia. Nah, kalau di negara-negara barat, ras Kaukasus, resus positif itu 85%, 15% resusnya negatif. Lah, kalau nanti kawin gimana? Nah, itu yang jadi masalah kan banyak itu. Jadi mandul, jadi apa? Contoh nih, ibu resusnya negatif, dapat suami resusnya positif, anaknya keluar kebetulan itu kan kayak golongan matching genetik tuh yang R besar R kecil keluar anaknya resus positif. Nah ini pada waktu hamil pertama biasanya nggak apa-apa, tapi kan hamil itu nanti pasien melahirkan
darah si bayi itu yang di Diambil. plasenta dan lainnya kecampur dengan darah ibu. Si ibunya tuh resusnya negatif, kena resus positif. Si ibu keluar antibodi. Ini kok benda asing nih, apaan ini? Ini bahaya nih. Keluarlah antibodi terhadap resus tadi. Nah, pada waktu si ibu nanti hamil kedua nih yang masalah besar, bayinya bisa rusak, bisa cacat, kenapa? Waktu dalam janin si antibodi yang sisa dulu yang itu kelahiran ada lagi nih apaan musuh. ini, diajar sama antibodi itu, si bayi janin tadi diajar, akibatnya perkembangannya terganggu, bahkan bisa keguguran. Waduh, ini jadi sisi lain dari topik kita sebenarnya yang menarik makanya nih. Kalau kawin antar ras itu hati-hati. Ya karena bagaimanapun Indonesia, terutama remaja sekarang ya, itu masih banyak yang sangat tergila-gila dengan keinginan kawin dengan orang asing supaya nanti keturunannya oke. Ya hati-hati. Jadi kalau ada apa percampuran antara Indonesia dengan dari luar dari manapun itu jadi unik gitu loh, Dok. Itu yang harus dihati-hati. Tolong dikonsultasikan dengan dokter kan, karena nanti dokter pasti periksa darah terutama resusnya kompatibel atau enggak. Kalau sebenarnya sekarang sudah ada teknologi obat-obatan ya, jadi ada antibodi untuk ngelawan si antibodi ibu tadi itu ada, sudah ada sekarang. Tapi kadang-kadang ya gagal juga gitu loh. Enggak semuanya hati-hati gitu. Cuma perlu itu jadi faktor risiko yang cukup besar. Kadang-kadang gitu itu nggak jadi mandul, nggak jadi karena keguguran terus gitu, nempel udah diserang sama antibodi ya nggak jadi anak, jadi kelihatannya mandul padahal dua-dua diperiksa misalnya oke semua subur gitu. Waduh, rasanya jadi ada informasi yang menarik ini mungkin buat Bapak Ibu sekalian. Ya kita memang akui gitu ya bagaimana ketertarikan antara remaja-remaja putri kita terutama ya remaja putri untuk dapat pasangan dari orang-orang dari luar. Iya, gitu cowoknya juga sama pengen dapat. Iya sama gitu ya. Dan ini tentu bukan berarti semuanya akan jadi terjadi gitu ya, tapi faktor risiko ini cukup besar sehingga tadi apa yang disampaikan Dr. Robert tadi, kalaupun ini harus terjadi pernikahan harus dikonsultasikan dulu ke dokternya. Ada cerita menarik, om saya itu beliau menikah dengan istrinya orang barat, bule, ternyata nggak kompatibel. Nah, om saya ini dokter kandungan, jadi dia tahu, oke dah kita sepakat karena cinta ya, sepakat kita nggak usah punya anak. Ya nggak apa-apa kan. Demi cinta. Ya karena memang nggak kompatibel, jadi kemungkinan bayinya bahaya kan gitu, ada bahaya di situ. Udah dia gitu sepakat nggak punya anak. Ya oke kalau memang berarti mau. Ada tindakan yang lebih dini gitu ya. Tindakan di awal yang dilakukan. Ya dia dokter ya kebetulan mungkin dia dokter. Dia terus ngecek, aduh nggak bisa, ya sudah karena cinta ya sudah kita sepakat nggak punya anak ya. Dan kebetulan dia mungkin nggak angkat anak juga setahu saya. Dia mungkin mikir ya udahlah menikmatin. Malah kalau saya lihat tuh beliau ini romantis terus sampai sudah sekarang umurnya mungkin berapa ya 80 lebih. Aduh romantis sekali kalau lihat karena nggak ada anak nggak ada yang ganggu. Cuma nggak ada yang ganggu. Iya gitu romantis banget. Aduh salut. Apalagi dari awal sudah punya dari muda dia udah tahu. Seperti itu kan itu berat. Itu karena rata-rata kan orang pingin menikah itu salah satunya lah untuk mendapatkan keturunan. Gitu kalau mereka dari awal sudah punya komitmen seperti itu, rasanya itu komitmen yang luar biasa. Kalau hanya hal-hal kecil karena uang jajan kurang mah lewat lah. Orang kalau ada kebetulan memang om saya ini kan tinggalnya di luar negeri dia. Jadi mungkin pola pikir juga orang negeri kan pola pikirnya nggak punya anak malah ya udah nggak usah nggak apa-apa gitu. Dan kan. itu terjadi sekarang. Gitu. Iya zaman sekarang negara-negara sekarang itu negara maju tuh gitu memang. Udah mulai khawatir dengan generasi muda yang nggak mau nikah. Ataupun nggak nikah tapi nggak mau punya anak. Ya karena ternyata kan memang kalau punya anak mau melihara dengan benar itu nggak gampang, biayanya juga nggak murah. Kalau asal-asalan dibiarin di pinggir jalan berceceran ya memang gampang. Ini sebelum kita kemana-mana ngobrolnya, kita kembali sebelum kita kita bahas masalah salah kaprah tentang darah. Saya ingin tanya juga mungkin dokter bisa secara singkat menyampaikan kalau gangguan darah itu biasanya apa sih yang paling umum? Yang banyak keluhan tuh kan selalu ngomongnya, dok saya kurang darah, ngomongnya udah gitu aja. Nah, terus kalau iseng tuh kita mau kurang kerjaan, kok bisa bilang kurang darah? Apa? Habis kemana darahnya? Buang kemana? Diambil sama zombie. Kenapa bisa bilang kurang darah? Apakah
dia sudah periksa hemoglobin, HB. Oh enggak dok, saya tuh kalau duduk berdiri kunang-kunang, apa tiduran bangun kunang-kunang. Nah itu salah kaprah. Sebetulnya itu bukan kurang darah, itu nama dokter anemia kan? Iya. Ini dia bukan anemia kemungkinan ya, itu kemungkinan dia tekanan darah rendah. Beda kan ceritanya. Tekanan darah itu tekanan darahnya karena rendah itu biasanya karena misalnya badannya nggak fit ya. Dia kurang olahraga, kurang apa, atau anak muda memang itu dia waktu tiduran atau jongkok, tekanan darah itu tercukupi yang ke otak. Begitu dia berdiri mendadak, itu kan tekanan darah turun. Harusnya badan itu kompensasi dengan naikin denyut jantung, sama pembuluh darah dikecilin supaya tekanan darah terjaga, otak nggak sampai gelap. Tapi ada banyak orang yang kurang berolahraga, orang yang masih muda itu sistemnya ini belum sempurna, jadi telat dia berdiri, darah di otak berkurang, gelap, kunang-kunang. Oke. Nah, tapi bukan, nanti setelah dicek darahnya, periksa darah nih, HB-nya normal. Oke, jadi ini termasuk salah satu yang sering salah kaprah. Iya, nah nanti dia karena mengira kurang darah, dia minumlah suplemen untuk menambah darah. Oke. Zat besi lah, B12 lah, folat. Padahal sebenarnya bukan karena kekurangan darah. Iya. Tekanan darahnya rendah gitu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah salah satu salah kaprah tentang darah yang menjadi bahasan kita. Dokter tadi menyampaikan salah satunya adalah yang paling utama nih, yang paling utama adalah tuh masalah darah rendah. Namun sebelum kita lanjutkan dengan salah kaprah yang lain, ini kita berikan kesempatan Bio7 melintas sebentar. Anda memiliki gangguan paru-paru, punya keluhan dengan biom Anda, hipertensi yang tidak terkontrol, atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari COVID-19. Sekarang, tidak perlu khawatir. Ada Bio7. Bio7 adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari bahan herbal dan rempah yang diproses secara fermentasi. Bio7 memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Di antaranya, kulit manggis untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Batang tebu memiliki khasiat merawat kulit dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daun gambir dapat mengatasi diare dan memperkuat gigi. Bunga kerisan dapat mengatasi stroke. Temulawak dapat menetralkan racun. Dan jintan hitam berkhasiat mengatasi penyakit asma. Minum jamu tetes herbal Bio7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. Diteteskan di air putih 200 ml. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, salah kaprah tentang darah. Ya, banyak masyarakat kita yang memang yang banyak salah terkait dengan masalah-masalah darah. Tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Robert tadi, darah rendah. Memang masyarakat kita kalau merasa badannya lemas gitu ya, jalannya agak sempoyongan, atau misalnya ketika berdiri seperti tadi berdiri dari duduk seperti yang disampaikan dokter tadi, suka sempoyongan, langsung vonis saya kurang darah. Ternyata dari apa yang dijelaskan oleh Dr. Robert, ternyata bukan itu masalahnya. Jadi hati-hati, tentunya tidak bisa sembarangan kita menyimpulkan terkait dengan kondisi kesehatan kita, apalagi kita bukan ahlinya. Makanya penting untuk konsultasi ke dokter. Nah, ini langsung aja Dr. Robert, salah kaprah yang lainnya apa tadi? Atau masih dijelaskan ini lagi tentang darah rendah tadi ya? Dia kan udah merasa saya kurang darah dok, terus dia coba minum sendiri, zat besi lah, makan karat segala macam, masih kurang-kurang. Suplemen yang lain gitu ya? Iya, sebenarnya kalau darahnya rendah ya, tapi tidak kurang darah, untuk mengatasi itu adalah banyak makan bergizi, proteinnya tinggi. Jadi makan telur, makan ini daging kambing tuh bagus, karena dia akan membantu menaikkan itu. Kan kalau hipertensi jangan makan kambing, jangan makan ini. Nah, sekarang lawannya makan kambing, makan atau kalau asin. Dia darah. Iya, kalau darah rendah, itu akan membantu. Terus olahraga, karena itu membantu sekali. Olahraga itu membuat jantung itu pompanya efisien. Darah rendah tadi itu bukan tekanan darah rendah ya? Tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah. Itu biasanya kalau yang kunang-kunang itu kalau kita tensi itu biasanya 90-60 ke bawah. Oke. Nah itu kan memang ya benar, kalau orang tensinya 90-60 ya memang pasti kunang-kunang gini gitu.
Nah makanya jantungnya dikuatin dengan olahraga supaya dia mompanya lebih efisien. Terus kedua, makan yang banyak protein malahan. Protein, makan asin silahkan ya karena dia darah rendah gitu. Ya cuma jangan asinnya garam sekilo ya. Jangan garam, ya, tapi betul. makan asin bebas gitu. Nah itu akan membantu menaikkan tekanan darah. Jadi itu beda kan treatmentnya. Iya. Oke, berarti tadi ada tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah. Iya. Kalau yang kurang darah tadi Anemia. apa solusinya apa, Dok? Kalau anemia benar-benar anemia, nah ini juga salah kaprah berikutnya nih kita bahas. Orang kalau anemia kan pucat nih mata dilihat bawahnya nih putih, bibirnya pucat gitu ya. Lemes, nggak enak. Masyarakat selalu ngomong kurang zat besi kamu, gitu kan? Dan memang itu yang paling umum, Dok. Padahal nggak tentu. Kurang darah itu bukan berarti Belum indikasinya tentu kurang hanya zat zat besi loh. Bisa B12 ya kurang, anemia juga. Anemia perniciosa nama kedokterannya kan. Folat kurang, anemia juga, ya kan? Nanti zat besinya cukup, semua cukup, tetap anemia. Karena gini, nah saya tadi lupa belum jelasin peristiwa bentuk kenapa anemia itu kan. Anemia itu kan badan kita tuh kayak pabrik. Darah diproduksi di sumsum tulang. Nah, dia membutuhkan komponen kan, bahan bakunya. Ada bahan bakunya. Ya, tadi zat besi, B12, folat, protein untuk bentuk si darah. Pabriknya harus bagus, bahan bakunya harus ada, dan darah yang dihasilkan harus bisa bertahan dalam tubuh dalam jangka waktu tertentu. 8 minggu kira-kira. Darah itu 8 minggu baru rusak. Nah, ada yang bahan baku kurang, berarti kurang zat besi, kurang ini. Kadang gini, kita sudah makan zat besi kok tetap anemia. Bisa juga apa? Asam lambungnya kurang, Pak. Orang misalnya kebanyakan minum obat anti lambung yang antacid. Dia menaikkan pH lambung, jadi menurunkan asam itu pH-nya jadi naik. Zat besi nggak bisa diserap, B12 nggak bisa diserap dengan sempurna tanpa adanya asam lambung yang cukup. Makanya vitamin tambah darah semua ditulis diminum sesudah makan karena diharapkan dia makan asam lambungnya naik, obat itu bisa karena masuk. Dia tadi merangsang untuk asam lambung tadi karena itu diperlukan. Makan. Kalau nggak bisa, dia nggak bisa diserap. Jadi kalau asam lambungnya kurang, orang bisa anemia kronis bahkan gitu. Bisa jadi asam lambung itu sebenarnya bukan hal yang kan? pantang bagi tubuh kita berarti ya. Maka orang tua tuh biasanya asam lambung turun tuh biasanya dengan bertambahnya umur, sel penghasil asam di dinding lambung tuh berkurang. Orang tua tuh asam lambungnya cenderung rendah. Makanya orang tua banyak yang terjadi anemia. Nah terus dia asam lambung rendah tuh di talkshow sebelumnya saya juga cerita banyak itu asam lambung rendah tuh gejalanya bisa mirip malah seperti sakit lambung, mual, nggak enak, kerasannya kalau makan nggak nafsu tuh bisa jadi asam lambung lemah. Nah itu bisa menyebabkan anemia salah satu ya nih. Terus yang lain sumsumnya produksinya nggak optimal, ada gangguan nih. Ya tapi itu memang jarang ya. Ada namanya anemia aplastik. Jadi pabriknya yang lemot gitu loh. Pabriknya bermasalah, ya, bukan bahan bakunya. Iya, bahan baku cukup, tapi pabriknya lemot, bikinnya tuh produksinya lambat. Atau dia ada penyakit kan, misalnya leukemi itu kan juga mengganggu karena dia menyerang si pabriknya. Jadi pabriknya berantakan, produksinya kacau. Nah itu menimbulkan anemia. Atau ada kelainan genetik kayak sickle cell anemia tuh. Sel darahnya itu nggak sempurna, jadi harusnya yang sel darah 8 minggu baru keluar, hancur, terus dibikin lagi. Ini kurang dari itu, cuma berapa seminggu nggak sampai, dia udah hancur. Produksinya biasa, hancurnya cepet ya, anemia gitu loh. Orang bilang sickle cell anemia itu genetik. Harusnya di 8 minggu, ini seminggu udah hancur. Ya, sudah hancur, genetik itu sickle cell anemia. Nah, ada juga gini, bahan baku oke, pabrik oke, produksinya sempurna. Anemia juga, kenapa? Perdarahan yang tidak diketahui. Kadang-kadang tuh nih orang wasir ya, wasir itu kan kalau buang air dia berdarah nggak sadar. Lah memang keluarnya setiap keluar paling mungkin 1 sendok makan, 2 sendok makan, tapi tiap hari perdarahan ya terjadilah anemia. Ya kan? Atau perdarahan lambung, dia ada lambung yang parah, sakit lambung yang parah, dia berdarah. Ya jumlahnya kurang, anemia. Terus pada perempuan ada yang menstruasinya banyak sekali, lebih dari seminggu dan banyak, ya pasti anemia karena
darahnya apa? Nah ini Keluar. karena ini dokter sudah menyinggung masalah haid pada perempuan. Iya. Kan kita itu seringkali disarankan untuk rutin melakukan donor darah. Iya. Kalau bagi perempuan sebenarnya penting nggak? Perempuan tuh boleh Heeh. boleh apa? Donor darah? Nggak masalah. Tapi Bahkan kan mereka kalau di sudah luar- setiap bulan kan mengeluarkan darah secara ini yang naturalnya ya, karena mereka mengalami menstruasi tiap bulan. Iya. Gitu. Apakah memang mereka harus diperlu juga Kalau untuk normal donor ya, darah? menstruasi normal itu udah diukur, nggak tahu orang ngukurnya sampai ngukur. Gimana gitu? Normal tuh menstruasi itu darah yang keluar itu 40 sampai 100 mili per periode menstruasi. Nah nanti orang ngomong lagi, dok, tapi kan banyak itu pembalutnya aja sehari ganti 3 kali. Ingat darah menstruasi yang keluar itu bukan murni darah juga. Bukan hanya darah aja, Dia ada ancuran itu endometrium ya, ada plasma, ada cairan itu saat lendir dari rahim segala macam, tapi darah murninya yang keluar tuh hanya 40 sampai 100 mil. Wah, makanya sebenarnya tidak ada alasan bagi perempuan mengatakan bahwa dia anemia karena menstruasi, nggak ada. Ya, kecuali menstruasinya heavy ya, yang saya bilang tuh lebih dari oke. seminggu, banyak bleedingnya banyak ya, tentu saja terjadilah Kalau yang anemia. normal nggak mungkin Enggak. anemia. Karena kecil sekali. Oke. Nah, bahkan kalau di luar negeri ya, kalau itu tuh orang lagi menstruasi pun boleh donor darah, yang penting HB-nya cukup. Oke, dan kondisinya sehat Iya. gitu ya. Mereka biasanya ditensi, periksa darah, HB-nya oke, udah, nggak masalah gitu. Oke, selain anemia dok, apalagi yang salah kaprah yang umum terjadi di masyarakat kita dok? Yang umum lagi nih, orang donor darah motivasinya salah. Ya kan? Seperti apa maksudnya dok? Wah, aku sering donor darah nih. Motivasinya apa? Kalau motivasinya aku tuh pengen nolong sesama, itu yang bener kan. Motivasinya, aku donor darah biar tensiku turun. Oke, Ya nggak akan dikaitkan. turun, Pak. Tensi itu tidak ada hubungannya Karena dengan donor darah. badan tuh punya regulasi. Kan kalau kita donor darah itu yang diambil itu kan dari 250 sampai 500 mil. Iya. Di Indonesia 350 mil kantongnya itu. Kalau bule karena badannya gede. Jadi donor darah itu patokannya juga sama. Kayak tadi darah kan 5 sampai 8% berat badan. Donor darah itu sebetulnya manusia itu boleh diambil maksimal 10 cc per kilogram berat badan. Oke, 10 Maksimal. cc ya. Maksimal. Nah, hitungannya manusia rata-rata dianggapnya berat badan 50 kilo, jadi maksimal diambil 500. 500, tapi nggak diambil maksimal ya kasihan. Oh iya. 350 dah. Itu Oke. aman sekali. Oh, makanya kantong darah itu pun 350. rata-rata 350 Iya. gitu ya, nggak ada yang 500. Di luar negeri ada 500. Iya, maksudnya di bule kita nggak ada yang badannya 500 gitu beratnya ya. 100 kilo. Seleter bule. Iya, iya, iya. Nah, itu maksimal itu Oke. 350 sangat-sangat aman kan. Oke. Darah itu begitu orang diambil ya, volume darah itu akan balik kan. Misalnya katakan dia sebelum donor darah 5 liter nih, diambil 350 kan, jadi volumenya 4760 ya, Iya. 4 liter 600. Dalam waktu 48 jam 2 hari udah balik normal volumenya. Oke. Karena 48 jam dengan kondisi tubuh Biasa aja. yang sehat Nah, gitu itu ya. baliknya, tapi memang baliknya bukan sel darah merahnya, tapi cairannya, plasmanya. Oh. Tubuh langsung kompensasi. Kita dari minum segala macam dibentuk, protein dibentuk untuk volume tetap, tapi sel darah merahnya itu baru balik full 2 bulan. Itu baru balik full ya. Nah, makanya kalau di PMI dianjurkan 3 donor bulan. itu 3 bulan 3 kan, bulan, betul. dikasih apa aman lagi safety margin 1 bulan. 1 bulan. Sebetulnya 2 bulan diambil sudah boleh karena Walaupun udah sebenarnya volume balik cairannya normal. itu dalam 48 jam udah Balik. selesai, udah balik. Jadi tensinya nggak turun gitu loh. Ya turun sebentar gitu, turun dikit gitu. Nah itu makanya motivasinya jangan itu. Tapi ada lagi efek kesehatan dari donor darah yang ini regenerasi sel darah merah dan zat besi. Karena apa? Kadang terjadi darah tuh nggak ganti-ganti karena tubuh yang darah cukup, yang gua nggak bikin kayak pabrik produksinya cukup, akhirnya kegiatan produksinya jadi lemot kan karena dia nggak Tidak terbiasa produksi dengan begitu sempurna. ada perdarahan tadi Iya. diambil, butuh nih, gue bikin lagi, mulai giat bikin gitu loh. Oke. Jadi dia memacu pembentukan sel darah baru, terus zat besinya keluar kan, karena zat besi itu dalam kondisi normal tuh susah keluar loh Pak. Makanya kekurangan zat besi itu nggak gampang, kenapa? Darah dalam badan kita yang ada zat besi pun pada waktu darah hancur kan dirombak tuh nggak dibuang, dipakai lagi, didaur Zat ulang. besinya dipakai lagi Iya. di situ. Tubuh tuh efisien.
Makanya nggak gampang kekurangan zat besi karena efisien, dirombak lagi. Nah itu jadi motivasinya tuh kalau donor darah itu jangan untuk nurunin tensi karena nggak akan turun, nanti kecewa kan, aku udah donor darah tensiku masih tinggi, gitu-gitu. kecewa kan. Motivasinya nolong orang, kedua untuk regenerasi sel, ya untuk kesehatan lah gitu ya, karena memang sel akan regenerasi, sel darah yang diambil tadi akan dibentuk tadi selama 2 bulan itu. Jadi lebih sehat kan. Waduh. Ini kita baru bahas 2 dok. Udah. Darah udah. Waduh, udah mau habis. Padahal masih banyak. Oke, terkait dengan produk kita Bio7 nih, bagaimana kaitannya dengan apa sumbangsihnya yang bisa kita dapatkan ketika kita konsumsi Bio7 secara rutin untuk darah? Darah itu kan untuk pabrik tadi itu utama ya. Masukan udah cukup. Waktu bikin itu situasi badan tuh harus baik, nggak ada inflamasi. Nggak ada radikal bebas berlebihan. Radikal bebas juga merusak darah juga dia. Terus ada ini apa? Kayak orang ada penyakit macam-macam itu kan pembuatan darah ini nggak optimal. Nah, Bio7 ini kan membuat badan kita menjadi metabolismenya optimal sehingga produksi darah ini menjadi optimal. Pabriknya ini optimal, nggak ada banyak gangguan, nggak banyak preman-preman yang mengganggu dia berproduksi. Nah terus banyak juga di tumbuh-tumbuhan ini ada banyak komponen zat besi segala macam kan ada dia. Nah itu membantu juga kan asupan karena zat tadi besi. Memang zat besi juga dibutuhkan untuk bahan baku untuk pabriknya tadi gitu ya. Jadi sebenarnya dengan konsumsi Bio7 ini juga membantu selain meningkatkan daya tahan tubuh kita di proses pembentukan dari darah pun dia karena proses peradangannya tuh jadi nggak banyak yang aneh-aneh, proses peradangan inflamasi turun gitu. Karena pada waktu banyak inflamasi tubuh tuh ngaco nanti. Karena inflamasi nanti pabriknya ini akan banyak bikin sel darah putih untuk dipikirnya ada serangan kan. Ini produksi darahnya kan juga tergantung. Dia kayak produksi itu. Aku produksi ember sama gayung misalnya, produksi ember lagi butuh banyak, produksi gayung akan turun kan. Iya, nggak mungkin dua-duanya naik gitu. Oke. Aduh, ini karena waktu darah biru tadi. Iya, makanya sebelum kita berlanjut nih, pertanyaan darah biru itu sebenarnya ada nggak sih dok? Nggak ada. Gini, kalau di kedokteran darah biru itu bahaya. Orang justru bilang, bukan bagus. Bahaya pak, itu dokter kalau ada pasien berdarah biru panik loh. Masuk UGD, bisa masuk ICU itu. Jadi sebenarnya dari sisi medis ada. Jadi kondisi darah biru gini, itu. Darah itu warna darah itu kan ditentukan oleh oksigen. Iya. Kalau dia kurang oksigen, darah itu akan berwarna gelap. Nah, di kulit gelapnya tuh jadi kelihatan seolah-olah kayak biru. Makanya orang kurang perdarahan jadi keracunan misalnya ya. Dia keracunan, contoh paling gampang cyanida, jadi biru kan. Nah, karena itu darahnya jadi gelap. Memangnya keracunan cyanida, dokternya yang panik pak kalau darah biru karena itu cyanosis orang bilang. Jadi cyan itu biru artinya. Jadi besok-besok itu jangan lagi bangga dengan penyebutan darah biru. Itu minum kopi cyanida darah biru nanti. Itu sama tadi satu lagi ya. Berarti sebenarnya darah kita itu di dalam tubuh kita pun sebenarnya warnanya merah, dok ya. Jadi bukan seperti yang saya ceritakan tadi waktu kecil, sebenarnya darah itu mereka kalau udah keluar gitu ya. Enggak, jadi tetap merah. Dan kalau di model anatomi itu kan darah kotornya warnanya biru, darah arteri warna merah itu warnanya tetap merah loh ya. Cuman memang arteri itu merah muda, merah cerah. Kalau vena karena oksigennya sudah lepas, dia jadi gitu. Merah tua, tapi nggak biru, merah tua, lebih gelap sedikit. Dan bedanya nggak banyak. Nggak gitu. Sampai sama cyanida berarti. Iya. Bukan keracunan. Nah kalau keracunan karbon monoksida, bukan karbon dioksida ya, karbon monoksida, kas darahnya merah ceri, merah cerah gitu loh. Jadi merah cerah jangan dikira. Jangan juga bangga juga. Bisa karbon monoksida itu merahnya merah ceri. Cari red namanya orang bilang. Oke Dokter Robert, terima kasih. Ya Bapak Ibu, karena waktunya kita memang sangat terbatas, mau nggak mau talkshow kita harus kita sudahi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dokter Robert tadi itu menjadi suatu pencerahan bagi kita untuk tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan ataupun berpikiran pandangan-pandangan yang salah terkait dengan beberapa pandangan masyarakat yang salah selama ini, termasuk tadi darah rendah terutama ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita akan mengupas berbagai topik-topik yang lain untuk lebih mencerahkan kita semua. Namun karena hari ini memang waktunya sudah sangat terbatas,
akhirnya harus kita sudahi. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Dan satu lagi, konsumsi Bio7 secara rutin karena Bio7 jamu tetesnya orang Indonesia. Sampai jumpa.